Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Vivi Mustika Wondal dengan NIM 22024-153 dari kelas 4 TI 7. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi Design Thinking yang terdiri atas Empathize, User Research, Empathy Map, dan Persona. Apa itu Design Thinking? Design Thinking merupakan salah satu metodologi desain yang menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk memecahkan masalah. Design thinking cenderung mengutamakan kebutuhan emosional, kognitif, serta estetika dari user. Metode design thinking terdiri dari empathize, define, ideate, prototype, dan test. Empathize. Apa itu empathize? Empathize merupakan tahap pertama dari design thinking. Dimulai dengan mendapatkan pemahaman empati tentang masalah, bagaimana kita memahami keinginan, kebutuhan, dan tujuan dari user. Proses ini biasanya dilakukan dengan mengumpulkan informasi seperti wawancara. Metode empathize. Yang pertama, observe. Metode ini dilakukan dengan mengamati masalah pengguna ketika bekerja lewat ekspresi, gestur, maupun kata-kata. Contoh, bagaimana kita mengamati respon pengguna terhadap beragam film. Apakah setiap film yang ditonton dapat memenuhi kebutuhan tontonan mereka? Metode kedua yaitu engage. Engage adalah berinteraksi dengan diskusi bersama beberapa pengguna lain terkait masalah yang sama. Contoh, berdasarkan hasil pada tahap observasi, harus diperkuat dengan mengumpulkan beberapa respon yang sama untuk beberapa orang berbeda. Jika di tahap observe responnya dominan sesuai dengan kebutuhan tontonan setiap pengguna, maka kiranya hanya diperlukan untuk membuat pencarian film lebih friendly dan mudah lagi. Namun, jika ternyata respon pengguna tidak baik, maka dirasa perlu menyediakan media atau sarana yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Metode terakhir yaitu metode immerse. Immerse dilakukan lewat pengalaman sendiri, yakni bagaimana kita memposisikan diri dalam konteks tersebut sehingga kita memahami masalah tersebut. Contoh, dalam masalah yang sama, kini kita sendiri yang terjun langsung bereksperience, mencoba menemukan tontonan film yang sesuai dengan kebutuhan tontonan kita. Jika sesuai, harusnya hanya perlu diberikan sedikit pengembangan pada sistem layanan produk tersebut. Misalnya dengan memperjelas genre, sinopsis, dan memperjelas muatan informasi penting lainnya tentang film tersebut. Selanjutnya, user research. User research atau riset pengguna adalah kumpulan data yang terkait dengan perilaku pelanggan, permintaan, analisis pasar, dan motivasi untuk membeli suatu produk. Dilakukan sampai kita mengenal pengguna dan kebutuhan mereka, emosi, perasaan, kesulitan, dan sebagainya. Alasan mengapa user research penting yaitu yang pertama, membantu kita memahami kebutuhan pengguna. Kedua, menciptakan persona pengguna yang lebih mendalam. Ketiga, mengurangi risiko pengembangan produk gagal. Keempat, membantu dalam validasi konsep dan ide produk sebelum diimplementasikan secara penuh melalui feedback user target. Dan yang terakhir, meningkatkan user experience atau UX. Konsekuensi tidak melakukan user research yaitu yang pertama, fitur-fitur produk bagus tetapi tidak memecahkan masalah. 2, produk tidak ramah pengguna. 3, menyebabkan kebingungan bagi pengguna. Penerapan user research. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pengguna. Kedua, pengumpulan data. 3, analisis data. 4, pembuatan persona. 5, pembuatan journey map. 6, prototyping dan pengujian. 7, iterasi berkelanjutan. Empathy map.
Empathy Map adalah sebuah alat visualisasi, salah satu dari sekian banyak metode untuk memudahkan kita dan juga anggota tim lain dalam membangun empati dan memahami user. Variasi visualisasi empathy map. Yang pertama, who are we empathizing with? Kepada siapa kita berempati. 2. What do they need to do? Apa yang mereka harus lakukan. 3. What do they see? Apa yang mereka lihat. 4. What do they say? Apa yang mereka katakan. 5. What do they do? Apa yang mereka lakukan. 6. What do they hear? Apa yang mereka dengarkan. Dan yang terakhir, what do they think and feel? Apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Dan terakhir, persona. User persona adalah seorang karakter fiksi. Tokoh fiksi ini juga bisa mewakili kebutuhan dari sekelompok user. Manfaat pembuatan user persona antara lain, memahami user dengan menggambarkan pengguna secara nyata, memberikan informasi sebelum memutuskan, menggambarkan hasil riset, dan integrasi dengan departemen lainnya. Berikut merupakan hal-hal yang harus diperhatikan sebelum membuat user persona. Yang pertama, dibuat berdasarkan hasil riset pengguna. 2. Riset dilakukan pada kelompok yang spesifik, penting, relevan, dan umum, alias universal. 3. Pengguna dibagi menjadi 3-5 kelompok. Lantas dibuat personanya masing-masing. Dan yang terakhir, jika perlu dan bisa, gabung beberapa persona menjadi satu. Urutkan persona mana yang tidak menjadi prioritas. Kita tidak mungkin membuat produk yang bisa menjawab kebutuhan dari semua orang. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi ini yaitu, design thinking merupakan metodologi desain yang berfokus pada pemecahan masalah dengan pendekatan berbasis solusi, dengan memprioritaskan kebutuhan emosional, kognitif, dan estetika pengguna. Penting bagi UI UX designer untuk menerapkan konsep ini dalam pembangunan pengalaman pengguna dan desain antarmuka. Empathy adalah tahap awal yang krusial dalam design thinking, di mana pengguna harus dipahami dengan mendalam. Ini melibatkan melepaskan asumsi dan benar-benar memahami kebutuhan, keinginan, dan tujuan pengguna. Persona pengguna adalah karakter fiktif yang mewakili kelompok pengguna yang berbeda. Pembuatan persona penting karena membantu memahami pengguna secara lebih baik, mengarahkan pengembangan produk ke arah yang tepat, dan memberikan gambaran yang jelas kepada semua pihak di perusahaan. User research adalah kumpulan data yang terkait dengan perilaku, perkataan, perilaku, permintaan, dan motivasi pengguna. Melalui riset pengguna, tim dapat memahami kebutuhan pengguna, menciptakan persona pengguna yang mendalam, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mengurangi risiko pengembangan produk yang gagal. Empathy Map adalah visualisasi yang membantu memetakan temuan atau data tentang pengguna dalam aspek-aspek utama seperti apa yang mereka katakan, pikirkan, lakukan, dan rasakan. Ini membantu membangun empati dengan pengguna dan dapat juga digunakan sebagai dasar untuk pembuatan persona. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, tim dapat membangun produk atau layanan yang lebih berorientasi pada pengguna, memecahkan masalah yang relevan, dan menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik secara keseluruhan. Sekian materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.